Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Munasabah Al-Quran. Ma hiyal munasabah? Apa itu munasabah? Munasabah berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan, diambil dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Kesamaan kata munasabah dapat mengacu pada 3 kata kunci, yaitu al-muqarabat yang berarti berdekatan, al-musyakalat yang berarti berkemiripan, atau al-irtibat yang berarti bertalian. Secara istilah, munasabah berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, munasabah adalah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat dalam Al-Quran. Secara terminologi, munasabah telah dijelaskan oleh beberapa ulama. Yang pertama, menurut Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, dijelaskan bahwasannya al-munasabatu amrun ma'qulun idza 'urida 'ala al-uqul talaqqathu bil qabul. Artinya adalah munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal itu pasti menerimanya. Itu adalah al-munasabah. Selanjutnya, menurut Ibnu Al-Arabi, yang dinamakan al-munasabah adalah al-irtibatu ayatil Qur'ani ba'duha bi ba'din hatta takuna kal kalimatil wahidati muttasiqatal ma'ani muntazimatal mabani ilmun azim. Munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan mempunyai keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Selanjutnya, menurut Manna Khalil Qattan di dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, diterangkan bahwasannya al-munasabah adalah wajhul irtibati bainal jumlati wal jumlati fil ayatil wahidati atau bainal ayati wal ayati fil ayatil muta'addidati atau bainas surati was surati. Munasabah adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antara surat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, menurut Al-Biqai, menurut Imam Al-Biqai, yaitu beliau yang punya tafsir Nazmud Durar, lengkapnya tafsir Nazmud Durar fi tanasubil ayati waswar. Tafsir ini adalah tafsir yang bernuansa munasabah
yang ditulis oleh Al-Biqai yang termasuk ke dalam tafsir yang bernuansa munasabah yang paling besar yang pernah ditulis, dicetak sebanyak 22 jilid, yaitu Al-Biqai di dalam keterangannya mengatakan bahwasannya munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui ilalu tartibi ajzaihi, mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagiannya Al-Quran, baik ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ulumul Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat, baik korelasinya bersifat umum maupun bersifat khusus. Jadi kata kunci yang bisa menjelaskan arti munasabah yang layak kita ingat-ingat adalah al-irtibat, artinya adalah korelasi antara ayat dengan ayat, korelasi surat dengan surat di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Macam-macam munasabah. Ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama zahirul irtibat, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lainnya nampak jelas dan kuat, disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Deretan beberapa ayat yang menerangkan suatu materi itu terkadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatas dengan ayat lain, sehingga semua ayat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh adalah hubungan antara ayat 1 dan 2 dari surat Al-Isra yang menjelaskan tentang diisrokannya Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Dan kedua, khafiyul irtibah, artinya munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya sehubungan di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat terdiri dari bait karena ayat yang dihubungkan dengan ayat yang lain, maupun karena satu bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut tampak ada dua model, dalam dua model, yakni hubungan yang ditandai dengan huruf ataf. Sebagai contoh terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihemparkan. Jika diperhatikan, ayat-ayat tersebut sepertinya tidak terkait satu dengan yang lain. Padahal hakikatnya saling berkaitan erat, penyebutan dan penggunaan kata unta, langit, gunung, dan bumi. Pada ayat-ayat tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan berlaku di kalangan lawan bicara yang tinggal di padang pasir, di mana kehidupan mereka sangat tergantung pada ternak, yaitu unta di sini. Namun keadaan tersebut tak akan bisa berlangsung kecuali dengan adanya air yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan rumput-rumput di mana mereka mengembala.
Dan mereka memerlukan gunung-gunung dan bukit-bukit untuk berlindung dan berteduh, serta mencari rerumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di atas hamparan bumi yang sangat luas. Adapun munasabah dari segi materinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, munasabah antar ayat dalam Al-Quran, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain dengan penjelasan dan contoh yang telah penulis kemukakan di atas. Yang kedua, munasabah antar surat. Dalam hal ini, munasabah antar surat dalam Al-Quran memiliki rahasia tersendiri. Ini berarti susunan surat dalam Al-Quran disusun dengan berbagai pertimbangan logis dan filosofis. Adapun cakupan korelasi antar surat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara nama-nama surat, misalnya surat Al-Mu'minun, dilanjutkan dengan surat An-Nur, lalu diteruskan dengan surat Al-Furqan. Adapun korelasi nama surat tersebut adalah orang-orang mukmin berada di bawah cahaya, yaitu nur yang menerangi mereka sehingga mereka mampu membedakan yang hak dan yang batil. Hubungan antara permulaan surat dan penutupan surat sebelumnya, misalnya permulaan surat Al-Hadid dan penutup surat Al-Waqi'ah, memiliki referensi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih, yaitu fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbihalillahi ma fis samawati wal ardh, sabahalillahi ma fis samawati wal ardh. Hubungan antar surat dan akhir surat dalam satu surat terdapat korelasi antara awal surat dan akhirannya. Misalnya, dalam surat Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta kroni-kroninya. Sedangkan penutup surat tersebut menggambarkan pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayahnya. Yang keempat, hubungan antara dua surat dalam soal materi dan isinya, misalnya antara surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, yang mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, muamalah, isah, janji, dan ancaman, sedangkan dalam surat Al-Baqarah menjadikan penjelas yang lebih rinci dari surat atau isi surat Al-Fatihah. Dalam bukunya Mukjizat Al-Quran, M. Quraish Shihab memberikan satu sistematika surat Al-Baqarah dengan susunan uraian sebagai berikut. Pendahuluan yang berbicara tentang Al-Quran. Yang kedua, uraian yang mengandung 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, ajakan kepada seluruh manusia untuk memeluk ajaran Islam. Yang kedua, ajakan kepada ahli kitab agar meninggalkan kebatilan mereka dan mengikuti ajaran Islam. Yang ketiga, penjelasan tentang ajaran-ajaran Al-Quran. Yang keempat, penjelasan tentang dorongan dan motivasi yang dapat mendukung pemeluknya melaksanakan ajaran Islam. Itu yang terakhir, penutup yang menjelaskan siapa yang mengikuti ajaran ini serta penjelasan tentang apa yang diharapkan oleh mereka untuk dapat mereka peroleh dalam hidup di dunia dan akhirat. Kita masuk ke fungsi munasabah Al-Quran. Manna Al-Khotan mendeskripsikan fungsi munasabah sebagai alat untuk menguak kekuasaan, makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Di samping itu, munasabah dijadikan kacamata untuk melihat untaian yang teratur dari firman Allah dan keindahan uslub-uslub Al-Quran. Az-Zakasi lebih jauh menerangkan bahwa fungsi munasabah adalah menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain sehingga tanpa adanya keterkaitan antara keduanya,
Adapun Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi menjelaskan bahwa mengaitkan sebagian dengan bagian yang lain dari Al-Quran sehingga tampak seperti satu kalimat dan dalam satu susunan. Untuk meneliti kekerasian susunan ayat dalam surah Munasabah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian. Sehingga tampak seperti satu kalimat dan satu susunan. Diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Suyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Memperhatikan uraian ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang D atau yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang urgensi memahami munasabah dalam menafsirkan Al-Quran. Setelah rekan saya yang pertama menjelaskan tentang definisi dan yang kedua tentang bagian-bagian munasabah Al-Quran, perlu juga bagi kita untuk mengetahui tentang urgensi memahami munasabah dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu munasabah Al-Quran sangat penting dikuasai dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena jika seorang mufassir Al-Quran menguasai ilmu munasabah ini, akan terbantu dalam memahami dan mengeluarkan isi kandungan dari ayat atau kalimat yang ditafsirkannya. Memahami Al-Quran dengan bantuan ilmu munasabah berarti mengistinbatkan makna ayat sesuai dengan konteks kalimatnya. Tanpa memperhatikan aspek munasabah, mungkin saja bisa terjadi pemahaman di luar konteks ayat atau bahkan bisa keliru dalam memahaminya. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan kisah umat-umat terdahulu, baik dalam peristiwa yang berlaku pada mereka maupun kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Jika suatu ayat dipelajari tanpa melihat kaitannya dengan ayat yang lain, maka mungkin saja terjadi penetapan hukum yang sebenarnya hukum itu untuk dibebankan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, yakni umat terdahulu, yang tidak diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 54 ada kutipan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, yang di sana mengandung arti bahwa syariat taubatnya umat Nabi Musa di saat itu ketika ingin taubat dan nasuha, maka caranya harus membunuh dirinya sendiri. Maka itu termasuk taubat nasuha. Beda dengan syariat umat Nabi Muhammad SAW dalam bertaubat ini, yaitu umat Nabi Muhammad syariat taubatnya dengan memperbanyak istighfar, taubat, menyesali yang sudah dilaksanakan, mengazam tidak akan mengulangi lagi, dan lain sebagainya. Untuk urgensi dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran, secara garis besar terdapat 3 arti penting dari munasabah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, dari segi balaghah. Korelasi ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran adalah suatu susunan yang paling tinggi nilai sastranya dalam hal keterkaitan antara bagian satu dengan yang lainnya. Karena ini kalam ilahi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemurniannya dan tidak ada bandingan dalam segi apapun, baik bahasanya,
sastranya, dan lain sebagainya. Sampai Allah memberi tantangan di surat Al-Baqarah ayat 23 untuk orang-orang yang tidak beriman bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi. Ketika sudah mengetahui dari segi balaghah, maka akan mendapatkan faidah yang dirasakan, yaitu dapat mengetahui mutu atau tingkat keindahan bahasa Al-Quran, konteks kalimatnya yang satu dengan yang lain. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang ingin menafsirkan Al-Quran atau ingin menjadi mufassirin, maka wajib menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Ilmu balaghahnya yang di dalamnya terdapat ma'ani, bayan, badi, fikih, tasawuf, dan ilmu yang lainnya juga. Tidak cukup satu disiplin ilmu. Yang kedua, urgensi dari ilmu munasabah ini adalah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Dalam hal menafsirkan bil ma'sur maupun bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur bisa kita ambil contoh seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Imam Suyuti, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir bil ra'yi bisa seperti tafsir Ar-Razi dan lain sebagainya. Dalam penafsiran keduanya, baik bil ma'sur maupun bil ra'yi, itu dapat terbantu dengan menguasai ilmu munasabah ini, sehingga memahaminya tidak keluar dari konteks apa yang seharusnya ditafsirkan. Yang ketiga, urgensi dari Al-Quran ilmu munasabah ini adalah ilmu kritis, sebagai ilmu kritis, di mana ilmu munasabah akan sangat membantu mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah ayat tersebut dipahami secara tepat, dan demikian akan dapat mempermudah dalam mengistidbatkan hukum ataupun makna-makna terselubung dalam kandungan ayat atau kalimat di dalam penafsiran Al-Quran itu sendiri. Sehingga nanti faidahnya akan dirasakan, di antaranya mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan yang lainnya. Ataupun juga nanti akan terasa faidahnya sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat dengan kalimat lain atau ayat dengan ayat lain, sehingga dapat mempermudah mengistinbatkan hukum atau isi kandungan ayat yang ditafsirkannya. Jadi jika disimpulkan bahwa urgensi dari ilmu munasabah dalam menafsirkan Al-Quran itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika menguasai ilmu munasabah ini, seorang mufassir akan terbantu dalam menafsirkan Al-Qur'annya. Tidak kalah dengan ilmu asbabun nuzul. Ilmu munasabah mempunyai peran penting juga dalam membantu menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari saya pribadi maupun dari kelompok secara umumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qad masfa wa da maqadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.